Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah melimpah lebih dari cukup dalam hidup kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Kau tunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak dapat kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami senantiasa. Bawa kami Tuhan Roh Kudus supaya kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi tetap berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan adalah bagi nama-Mu. Engkaulah perisai kami, Engkau pagar tembok sekeliling kami, tidak ada yang jahat bisa menyentuh kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya duduk ibu-ibu sekalian. Bapak 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, 6, 7 oke. 8, 9. Oh 9 orang, banyak Bapak Ibu, Bapak-Bapaknya. Ini persetuannya bukan soal ibu-ibu, ibu dan bapak-bapak. Bapak Ibu, anugerah Tuhan hari ini, haleluya, kita bisa bertemu kembali. Ini bulan ke-8, sudah banyak hal mengenai bulan ke-8, ada banyak peristiwa yang terjadi Bapak Ibu. Tetapi yang penting Bapak Ibu harus tetap menjadi penginjil. Setiap hari bangun pagi jangan lupa berkata, aku harus jadi penginjil. Gitu katanya. Nah Bapak Ibu, saya melihat bahwa di muka bumi ini Indonesia sedang tertekan banget. Kondisinya memang sulit bagi pemerintah sebab apapun yang diambil sebenarnya salah. Sebab kita tuh ada di pertengahan, di tengah-tengah bangsa-bangsa. Bapak Ibu tahu bahwa Amerika dan Israel sudah menahan gempuran terhadap Iran. Hari ini Uni Emirat Arab, Qatar dan Iran sudah sepakat untuk mereka mau negosiasi. Bapak Ibu tahu bahwa terakhir kabar itu di Selat Hormuz ditutup dan ada selat lagi dari Laut Merah ditutup. Bayangkan 2 tutup sudah pasti itu minyak 0 yang ngalir ke Indonesia Bapak Ibu. Oke, tidak ada minyak yang ngalir sehingga cukup sulit buat Indonesia bisa bertahan. Tapi Anda mengerti bahwa Indonesia itu masih banyak minyaknya. Kita baru dapat membeli dari Rusia 150 juta barrel. 150 juta barrel, banyak sekali itu. Dan kita sebetulnya masih punya 77% cadangan besar, Indonesia besar. Tetapi cadangan itu tidak bisa dipakai untuk ada masa peperangan, Anda nggak bisa melihat sebab kita harus bertahan apabila perangnya terjadi selama 2 tahun. Bapak Ibu, selain itu kita kan tahu kita punya MBG ya tahu. Dan Koperasi Merah Putih, Bapak Ibu. Jadi kita tuh nanti gimana nih? Jadi kondisi untuk membangun 2 hal ini dengan minyak yang ada, cadangan juga kuat dan kita sekarang merasa bahwa kita sedang kekurangan, kita harus hati-hati sekali. Hari ini pemerintah sudah turunkan harga minyak 1.000 untuk turbo turunnya, tapi yang lain-lain baru turun 350-an yang lain. Ya cukuplah turun sebentar dikit, tapi kalau naik lagi ya bahaya Bapak Ibu. Anda melihat bahwa di muka bumi ini sebenarnya tidak ada satu hal yang pasti. Tapi Bapak Ibu yang pasti adalah pergerakan 2026, 2028, 2029, terus 30 adalah Great Reset. Bapak Ibu tahulah di muka bumi ini semuanya akan dibuat Great Reset, itu akan dinolkan. Jadi yang paling bahagia orang tidak punya apa-apa. Nah Bapak Ibu itu yang mau dikembangkan oleh pemikiran dari elit global. Bapak Ibu tapi Anda mengertilah kita gak ngurusin muka bumi. Bumi ini menjadi seperti apa biarlah berlalu. Sebab kita akan tinggal nanti bersama Tuhan Yesus di atas. Nah Bapak Ibu hari ini saya mau membagikan dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul adalah kitab yang penting sekali. Ditulis oleh Lukas. Lukas menulis 2 kitab. Yang terbit 2 kitab. Yang kitab lain kita gak tahu karena kitab itu banyak yang hilang ya. Ada 2 kitab, yang pertama Anda tahu sebagai Injil Lukas, itu kitab yang ditulis oleh Lukas pada tahun 58-60. Dan kemudian yang kedua, Lukas menulis lagi Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu adalah sebuah surat, yang 2 surat ini adalah surat kepada Theophilus. Theophilus seorang dari anggota kerajaannya mungkin dari Yunani atau Romawi, kita bukan orang Yahudi sama sekali, tetapi Anda ngerti Theophilus bertobat setelah membaca kisah Injil Lukas dan pada Kisah Para Rasul Theophilus bertobat. Kisah Para Rasul dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama sampai yang ke-9 itu berbicara mengenai situasi yang ada orang-orang yang bertobat hari itu dan apa yang terjadi atas hidup mereka. Tetapi dari ayat 9, 10 sampai berakhir 28 itu bicara adalah kegiatan Paulus selama di muka bumi. Bapak Ibu Anda mengerti bahwa dalam Kisah Para Rasul itu adalah buku yang menurut saya sangat penting tuh. Kalau Anda hidup hari ini Anda bertanya, Pak,
Hidup Anda sudah sesuai dengan firman Tuhan belum? Saya sudah sesuai dengan isi hati Tuhan Yesus apa belum? Gampang jawabannya. Buka Kisah Para Rasul. Anda lihat Kisah Para Rasul sama hidup Anda mirip apa tidak? Gitu. Jadi Kisah Para Rasul adalah hidup orang yang bertobat. Anda melihat di sana apa hidup Anda mirip dengan Kisah Para Rasul atau tidak. Nah Bapak Ibu, itu yang terjadi pada Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu yang terbaik adalah kalau Anda melihat adalah hidup Anda sebelum pertobatan, Anda setelah pertobatan. Itu dapat contoh dari seorang rasul bernama Paulus. Itulah yang bagus sekali. Dalam Kisah Rasul itu bagus sekali Bapak Ibu kalau melihat pada Kisah Rasul 20. Firman Tuhan berkata, Paulus itu berkata kepada orang-orang hari itu di Efesus. Efesus adalah kota penyembah pagan. Kota yang sangat menyembah pagan berhala Dewi Diana. Itu disembah dan itu menjadi kota yang besar sekali di Asia. Di Efesus adalah di Turki itu. Tetapi Efesus itu kalau Anda melihat ke dalam di Efesus, Anda tahu bahwa Efesus itu ada di Wahyu. Kita Wahyu 7 jemaat toh. 7 jemaat, yang pertama jemaat di Efesus. Bagaimana mungkin jemaat? Orang tuh bisa dari kota penyembah berhala, kok bisa di kota menyembah Tuhan Yesus? Efesus dikenal sebagai orang Kristen, sebagai kota yang kekristenannya maju sekali. Efesus itu menjadi kota yang mencintai Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Bapak Ibu tahu, Paulus pernah ada di Efesus. Dalam Kisah 19, Paulus masuk ke Efesus dan di situ Paulus cuma melakukan penginjilan. Yang Anda buat dan saya buat sama. Yang pertama Paulus tanya sama orang-orang di Efesus, ya kumpulkan orang Kristen dulu kumpulkan. Kamu sudah dibaptis pakai nama siapa? Paulus sangat mementingkan baptisan. Baptisan air itu sangat penting. Anda yang belum dibaptis air, kalau ada, nanti pulang hubungi pengurus, minta dibaptis secepatnya. Dibaptis oleh siapa? Dibaptis di mana? Pakai baju apa, gitu. Nanti ngomongnya apa, lalu setelah Anda dibaptis pakai anduknya warna apa, Anda mau pulangnya dari sana mau naik apa, semua itu engkau yang putuskan. Jadi mau kapan engkau putuskan, mau berapa lama, semuanya Anda yang putuskan. Tidak ada orang yang bisa maksa Anda baptis, gak ada Bapak Ibu. Baptisan air, semua yang Anda putuskan terjadi sebab keputusan untuk baptis air adalah merupakan sebuah tanggung jawab yang Anda ambil karena engkau bertobat terima Tuhan Yesus. Bapak Ibu, baptisan air itu penting. Saya tuh melayani Tuhan dan saya sering konseling sama orang. 80%, 85% orang yang konseling dengan saya punya masalah berat. Kalau saya tanya begini aja, Bu, sebentar Pak, sebentar ya, saya mau tanya sama Bapak, sama Ibu. Baptis kapan Pak? Ya tanggal segini. Oh saya masih ingat. Itu gimana dimulainya? Banyak dari mereka menjawab tidak seperti yang dia katakan firman Tuhan. Banyak orang dibaptis karena ikut-ikutan. Mau menikah, nah, itu paling banyak tuh. Dibaptis karena mau menikah. Ya gimana lagi Pak, harus punya agama ya saya ini ada baptisan gratis saya ikut aja. Bapak Ibu, baptisan yang seperti itu akan membuat hidup Anda maju mundur poco-poco gitu ya. Depan Tuhan poco-poco, tidak maju, tidak mundur. Wah itu susah sekali Bapak Ibu. Pertobatan itu harus dijawab dengan baptisan air. Satu. Anda yang belum dibaptis, yang belum benar. Nah sudah dibaptis Pak, tapi saya belum ngerti waktu itu. Baptis ulang. Bapak Ibu ngerti ya bahwa baptisan air sangat penting. Anak saya sudah ajarin, umur 12 engkau dibaptis. Bukan kata Alkitab. Kita gak bilang 12 harus dibaptis, gak ada. Tetapi saya bilang itu adalah kesepakatan kita buat gereja. Umur 12 engkau harus dibaptis. Tapi engkau sudah bertobat lebih dahulu, engkau sudah dibaptis, sudah berlama-lama sudah minta untuk dibaptis berkali-kali. Tapi saya bilang belum 12 tahun, belum bisa. Jadi engkau harus sampai 12 tahun. Setelah umur 12 tahun saya tidak pernah bicara sama dia. Kalau mau dibaptis engkau keputusanmu sendiri. Jadi saat dia dibaptis saya nganterin dia. Siapa orang yang baptis aku? Terserah siapa saja yang penting pendeta. Gitu ya. Jadi dia masuk dibaptis. Bapak Ibu, baptisan air begitu penting. Nomor 2 Paulus tanya, sudah kenal Roh Kudus belum? Roh Kudus apa? Aku gak kenal. Roh Kudus siapa itu? Baptisan Roh Kudus, baptisan air dan baptisan api. Ada 3 baptisannya. Air, Roh Kudus dan api. Roh Kudus dan api itu yang membaptis Anda adalah Tuhan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan, saya cuma bisa motivasi Anda, mendukung Anda supaya Anda mau dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi saya nggak bisa baptis Anda.
Saya nggak punya kuasa untuk membaptis Anda dengan Roh Kudus, tidak punya. Yang membaptis Anda dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Saya cuma akan mendorong Anda, memotivasi Anda, bicara sama Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana cara terbaik untuk menerima Roh Kudus. Yaitu Anda harus percaya, Anda harus mau, Anda harus minta. Ini 3 nih, percaya, mau, dan minta. Anda percaya, Anda mau, nggak minta, nggak dapet. Anda percaya dan minta, dan mau, nggak minta, nggak dapet. Percaya, minta, nggak mau, nggak dapet. Minta dan mau, tapi nggak percaya, nggak dapet. Bapak Ibu, jadi 3 tuh. Anda kalau hilang satu dari itu, Anda nggak akan dapat. Jadi banyak orang bicara sampai hari ini, Pak, itu gereja Bapak itu banyak bahasa lidah tuh apa sih, Pak? Aduh, saya kadang-kadang gini, kalau ngeliat orang tuh, kalau orang makin banyak bertanya, makin banyak susah menerima loh. Bapak Ibu, gini, kalau ada orang bicara sama Anda mau nonton di YouTube, mau di IG, mau di TikTok, satu kata mengatakan, itu baptisan itu nggak ada, sesat itu. Dan kalau Anda melihat itu lebih dari 3 kali, Anda akan susah terima. Gitu. Karena itu masuk tuh. Begitu 3, dia akan membangun hal yang tinggi dalam hidup Anda. Penolakan itu akan menjadi sulit dalam hidup Anda. Dan setelah itu mulai pakai pikiran, oh kalau begini maka begini, kalau gini kayak gini. Akibatnya firman Tuhan mulai dipandang dengan pola pikir manusia. Bapak Ibu, saya sudah pernah bagikan mengenai bahasa Roh Kudus ini tuh. Saya juga lupa udah apa belum Bapak Ibu. Gini saja, kapan-kapan kalau ada dengar khotbahnya, semua khotbah tentang baptisan Roh Kudus ada dari firman Tuhan, saya ambil dari firman Tuhan. Nanti kalau ada ibadah minggu, dengarkan hari Minggu ya Bapak Ibu. Jadi itu ditanyakan sama Paulus, udah kata Roh Kudus belum? Mereka bilang belum. Dan Paulus menjelaskan soal Roh Kudus dan mereka kemudian dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan tanda awal, berbicara dalam bahasa-bahasa lain atau bernubuat. Bapak Ibu, firman Tuhan begitu jelas dibagikan dalam Kisah Rasul 19. Nah, Kisah 20, tiba-tiba Paulus kemudian sudah ada dari Efesus, dia pergi ke Troas, ke Miletius, dan kemudian dia kembali ke Efesus, dia bicara sama para murid, dia berkata bahwa ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Engkau semua tidak akan melihat mukaku lagi. Apa Ibu kalau orang ketemu begitu, apa rasanya Anda coba? Mereka semua sedih sekali mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus itu. Dan setelah itu mereka menangis bersama-sama Paulus dan kemudian melepas Paulus pergi. Bapak Ibu, itulah pertemuan terakhir para penatua di Efesus dengan Paulus. Setelah itu Paulus akan masuk dalam visi terakhir hidupnya. Dia akan pergi ke sebuah tempat dan berapa tempat yang ada, yang pasti di sana adalah penjara dan siksaan menanti Paulus. Bapak Ibu, kita sampai di Kisah Rasul 21. Setelah perpisahan yang berat, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya kami tiba di Rodos dan di situ kami masuk ke Patara. Di Patara mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampaklah Siprus di sebelah kiri. Berarti Anda tahu karena Siprus itu sebelah kiri berarti berlayar di bawahnya Pulau Siprus. Berlayar di Pulau Siprus ini, Siprus sebelah kiri ya. Jadi berlayar di bawah Siprus. Siprus itu dekat sekali dengan Israel. Kemudian tampaklah Siprus sebelah kiri tetapi kami melewati dan menuju Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Ini penting. Oleh bisikan Roh Kudus. Murid-murid menasihati Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri mereka, anak-anak mereka mengantar kami sampai luar kota. Dan tiba di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Ini penting. Bapak Ibu, kalau ada orang hari ini, ada hamba Tuhan berkata, nubuat kepada Anda. Orang seperti ini akan mengalami hal ini, hal ini, hal ini. Anda kelihatannya akan pasti, aku ngalami itu di Yerusalem, aku gak usah ke Yerusalem. Akan berbalik arah, kami sudah dapat bisikan dari Roh bahwa ini akan terjadi. Jadi kami sekarang itu dikatakan sebagai pesan Roh supaya kami dibatasi tidak pergi ke Yerusalem. Bapak Ibu,
Ada beda antara nubuatan di PL dan di PB. Tangkap baik-baik. Ada beda. Nubuatan di PL disampaikan dari Roh Kudus. Nubuatan di PB disampaikan dari Roh Kudus. Nubuatan di PL, satu hari akan terjadi seperti ini, seperti ini. Nubuatan adalah satu hal yang akan terjadi di depan. Tetapi di PB, Tuhan sepertinya mengubah, tanda kutip. Bahwa satu hal yang Tuhan ingin katakan, itu kepada seseorang atau kepada kelompok orang, itu Tuhan juga bersedia bernegosiasi. Penting, negosiasi garis bawah Bapak Ibu, negosiasi itu. Sebuah hal ini dikatakan oleh bisikan roh kudus loh. Menasihati Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Padahal visi yang dapat oleh Paulus adalah bahwa ayat Kisah Rasul 20 ya, ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan oleh Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Visi Paulus bahwa dia akan mengakhiri hidupnya sebagai seorang penginjil. Dia akan pergi ke Yerusalem dengan kota-kota yang Tuhan bisikan kepada dia untuk pergi ke sana, menginjil di sana. Dan apa yang jadi di sana? Paulus akan bertemu dengan siksaan dan penjara. Dia tahu bahwa hidup dia akan berakhir dengan pola seperti itu. Firman Tuhan ini penting. Dan Tuhan membisikkan, roh membisikkan kepada murid-murid. Supaya Paulus jangan pergi ke sana. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Paulus? Paulus berkata, oh tidak. Aku tetap ke Yerusalem. Dan itu yang terjadi, Paulus pergi ke Yerusalem. Ayat 7. Di Tirus kami tiba di Ptolemais, itu berakhirlah pelayaran kami memberi salam kepada saudara yang tinggal satu hari di antara mereka. Pada esokan harinya kami berangkat dari situ tiba di Kaisarea dan kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu, yaitu satu dari 7 orang yang dipilih Yerusalem. Dan kami tinggal di rumahnya. Filipus punya 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Ini unik nih. Walaupun Paulus tinggal di rumah Filipus, di rumah Filipus ada 4 orang anaknya yang punya karunia bernubuat. Tetapi tidak satu pun yang Tuhan pilih untuk bernubuat kepada Paulus. 4 orang anak perempuan ini punya karunia bernubuat, tapi mereka tidak bicara apa sama Paulus. Tetapi setelah berapa hari kami tinggal di situ, datanglah seorang dari Yudea, seorang nabi bernama Agabus, seer of God, jadi pelihat Allah. Ia datang pada kami untuk mengambil ikat pinggang Paulus dan mengikat kaki dan tangannya sendiri yang berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang punya ikat pinggang ini, yang akan diikat oleh orang Yahudi di Yerusalem, diserahkan dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tapi Paulus menjawab, mengapa kau menangis dengan jalan demikian menghancurkan hatiku? Sebab aku rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk rela mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Bapak Ibu lihat ada negosiasi di sana. Jadi Paulus itu mau ke Yerusalem. Dia tahu ke Yerusalem dia harus pergi dan dia tahu dia akan mati di Yerusalem. Firman Tuhan itu bicara sama Paulus, itu bisikan Roh Kudus ini. Yang pertama katanya bisikan roh, yang kedua Roh Kudus tuh. Roh Kudus yang bicara bahwa siapa yang punya ikat pinggang ini di tangannya, kakinya, dia akan menderita sengsara di Yerusalem seperti ini. Bapak Ibu, kalau Anda melakukan itu, harusnya kalau hari ada yang bilang ini, Ibu hati-hati jangan ke sana Bu, karena di situ ada sesuatu yang akan membuat Ibu mungkin meninggal. Engkau pasti gak akan ke sana, Bapak Ibu. Tetapi ini yang luar biasa. Ada konsep negosiasi dengan Tuhan. Di PB, nubuatan itu selalu bicara 2 hal. Engkau dan Tuhan. Bernegosiasi tentang sebuah hal yang akan terjadi untuk penginjilan semua kaum. Bapak Ibu, itulah konsep yang ada di PB. Waktu saya mendengar ini saya melihat, oh beda. Nubuatan yang kita ambil, kata nubuatan, kebanyakan tuh pola PL. Itu benar pola PL. Bahkan pola di PB pun benar.
Tetapi di PB tambahkan sedikit. Negosiasi. Bapak Ibu, kalau Anda melihat nabi-nabi Tuhan di masa Yehezkiel, dia pernah bernegosiasi dengan Tuhan. Hari itu dia harus mengambil sebuah makanan dan minuman, kemudian dia harus berbaring sisi kanan. Kemudian nanti dia harus berbaring sisi kiri dengan makanan minuman yang serba sedikit. Hari itu Yehezkiel berkata, aku mau Tuhan. Lalu Tuhan berkata, ambillah makanan, lalu engkau mengambil tai manusia. Engkau bakar, bahan bakar tuh, tai manusia sebagai bakar. Dibakar sebagai bahan bakar, engkau taruh di atasnya supaya matang makanan itu. Tiba-tiba Yehezkiel berkata, oh tidak Tuhan. Gak pernah dalam hidupku masuk sesuatu yang najis. Jangan pakai itu Tuhan, pakai yang lain dong. Tuhan berkata, oke. Kalau gitu kau pakai tai kebo aja. Bapak Ibu, kalau saya melihat, kok bisa nego sama Tuhan kayak gitu ya? Tuhan mau engkau makan. Tetapi polanya Tuhan katakan engkau pakai tai manusia. Kemudian dia berkata, oh Tuhan jangan Tuhan, gak pernah makan yang najis Tuhan. Dan Tuhan berkata, oke, kau pakai tai kebo aja. Saya melihat, lah kok bisa nego sama Tuhan kayak begitu ya? Apa Tuhan itu pertamanya salah? Tidak. Tetapi apa Tuhan mengatakan, kalau engkau pakai tai kebo itu lebih baik? Enggak juga. Tapi waktu dia bernegosiasi seperti itu dan Tuhan berkata, oke, kau pakailah ini. Bapak Ibu, ternyata dalam sebuah nubuatan dalam kitab PB dan PL juga, waktu PL belum diketahui oleh manusia. Jadi Bapak Ibu, waktu nubuatan disampaikan dalam nabi-nabi di PL, kebanyakan kita menerima saja. Kita tidak tahu ada negosiasi di sana. Tetapi Bapak Ibu, dalam kitab PB kita diberitahu bahwa Tuhan pun kita bisa negosiasi. Dan itulah negosiasi sebuah hubungan dengan Tuhan yang akan membawa hidup Anda dan hidup saya lebih maju bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau Anda melihat tentang nabi yang begini sebelah kiri dan sebelah kanan sekian hari, kenapa dia negosiasi hanya untuk hal kecil ya? Tapi Bapak Ibu, bagi seorang nabi yang menguduskan dirinya mungkin penting. Hari itu dia berkata sama Tuhan, Tuhan kalau boleh pilih yang ini dong. Dan Tuhan berkata, oke silakan saja. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Nabi? Waktu Nabi datang kepada Daud, Nathan datang sama Daud. Dan kemudian Daud bertobat. Lalu abis itu Daud punya anak Salomo. Anak yang pertama sudah meninggal, punya anak Salomo. Anak Salomo itu betul-betul dikasih oleh Tuhan. Dan kemudian disebutlah namanya Salomo sebagai Yedijah. Tapi nama itu cuma disebut satu kali. Jadi konsep yang Tuhan kasihi cuma disebut satu kali di Alkitab. Kalau saya melihat sebetulnya negosiasi bersama dengan Tuhan itu seperti apa? Bapak Ibu dalam hidup Anda. Anda pasti punya satu hal yang hidup Anda yang pasti paling penting itu Anda punya. Hari itu Tuhan ingin untuk Anda bernegosiasi sama Tuhan. Dan Paulus bernegosiasi dengan Tuhan 3 kali. Yang pertama, oleh bisikan roh. Murid-murid berkata seperti ini. Paulus katakan, tidak. Yang kedua, Tuhan memberikan Agabus firman Tuhan. Bukan 4 anak darahnya Filipus, bukan. Tapi Agabus dikasih oleh Tuhan dan bernegosiasi. Dan Paulus berkata, tidak, engkau mau hancurkan hatiku. Tidak. Sampai terakhir firman Tuhan. Kita buka pada pasal ke-23. Ini penting nih Bapak Ibu. Pada malam berikutnya ayat 11. Kisah 23 ayat 11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisi Paulus. Paulus negosiasi dan dia tahu bahwa negosiasi ini menggunakan seorang nabi. Bapak Ibu kadang-kadang datang sama Anda sebuah firman Tuhan daripada Tuhan. Datang melalui orang-orang, anak-anak Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan dari seorang nabi. Jadi firman Tuhan datang sama Anda melalui perantaran orang-orang Kristen atau seorang nabi. Bapak Ibu, tetapi Tuhan katakan sama Paulus, hari Tuhan datang berdiri di sisi Paulus. Dan Tuhan bilang begini, kuatkan hatimu, sebab sebagaimana engkau telah berani bersaksi tentang aku di Yerusalem.
Demikianlah juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Rom. Dari visi Yerusalem, Tuhan ubah Roma. Visi itu merupakan hal visi yang luar biasa sekali. Apakah visi tidak bisa berubah? Firman Tuhan katakan, visi kemungkinan bisa berubah. Nih, firman ada nih. Jadi orang di depan visi Yerusalem, dia sudah melihat Yerusalem, tetapi Anda katakan Yerusalem bisa berubah enggak? Tuhan yang katakan bisa. Visi kemungkinan berubah oleh Tuhan. Tuhan yang berkuasa mengubah visi. Bapak Ibu ini ya ngerti ya. Jadi sebuah visi kemungkinan besar bisa berubah. Visi bertemu di Roma dengan Nero itu adalah hidup Paulus yang terakhir. Anda tahu bahwa Paulus itu dibunuh oleh Nero. Dia dipenggal 3 kali, kepalanya mental. Dan waktu mental 3 kali tempat itu menjadi timbul mata air. Disitulah Paulus mati dipenggal. Dan Nero bertobat tidak, sampai mati tidak bertobat. Lah sudah ada Paulus menginjil, lah itu Anda bisa bayangkan. Paulus menginjil di Roma saja, Nero tidak bertobat loh. Lalu apa pentingnya? Tetapi waktu Paulus pergi ke Rom, orang-orang yang bertobat. Sehingga Rom hari ini menjadi kota yang menyembah Tuhan. Anda bisa ngerti itu ya. Jadi Tuhan itu membagikan semua hal visi kepada manusia. Dan hari itu Tuhan datang sendiri. Dia tidak pakai nabi, tidak pakai orang-orang di sana. Dia datang di sisi Paulus dan berkata, karena engkau sudah berani bersaksi tentang aku di Yerusalem. Engkau sudah berani, berarti Tuhan tahu. Oh, Paulus itu punya keberanian tuh sudah lebih. Dia mencintai aku lebih. Dan dia mau memberikan kepadaku apa yang terbaik. Bapak Ibu, hari Tuhan berkata bahwa Yerusalem ganti jadi Roma. Di Yerusalem, Paulus sudah masuk dalam markas. Dia sudah mau dipukul berkali-kali. Dan Paulus itu pintar untuk menjawab. Bapak Ibu, ini penting. Paulus dalam markas di Yerusalem diikat oleh tali dan mau disesah. Kalau kita melihat harusnya Paulus bisa lepas dengan cara apa? Memanggil bentara malaikat? Oh pasti bisa, Anda tahu bahwa WA grup Paulus isinya malaikat semua. Jadi bisa saja dia manggil malaikat, dia datangkan pasukan surgawi, bisa. Tetapi yang penting untuk Paulus katakan waktu dia diikat, dia berkata, emang boleh ya mukulin orang Roma? Lah yang mukul kan takut. Karena di sebuah Roma tuh menjajah negara-negara yang lain. Waktu menjajah itu, mereka semua menggunakan hukum Roma. Hukum Roma mengatakan tidak boleh mengadili seseorang sebelum orang itu masuk ke pengadilan. Siapa yang mengadili orang tanpa masuk pengadilan, orang itu harus mati. Dan orang yang mukul ini sudah tahu hukum itu. Paulus berkata sama dia, emang boleh ya mukulin orang Roma tanpa diadili? Dia bilang, orang Roma? Dia pergi pada centurionnya. Centurion, weh gitu. Ada apa? Kamu bikin apa sama dia? Dia orang Roma. Centurionnya pergi. Dia berkata, emang kamu orang Roma ya? Paulus berkata, iya, aku orang Roma. Centurion itu berkata, aku membeli kewargaan Roma dengan sangat mahal. Anda tahu centurionnya pasti bukan orang Roma tuh. Orang Yunani, mungkin orang Syria atau orang Mesir. Mungkin bangsa-bangsa lain lah sekitar itu. Waktu itu centurionnya berkata, aku membeli kewargaan itu dengan harga sangat mahal. Paulus berkata, hehehe, mahal. Aku dapat karena kelahiran. Paulus itu adalah anggota Sanhedrin. Jadi Paulus itu kalau Anda tanya, Paulus itu kalau nulis soal kasih suami pada istri, pengelolaan istri pada suaminya begitu baik ya, indah sekali tulisannya Paulus. Tapi Paulus itu hebat karena dia tidak menikah, tapi dia bisa nulis kayak gitu. Bapak Ibu, siapa yang bilang Paulus tidak menikah? Paulus itu pasti menikah sebab dia anggota Sanhedrin yang paling muda. Anggota Sanhedrin syaratnya sudah menikah. Gitu. Paulus pasti sudah menikah. Nah, waktu dia menikah, entah istrinya nggak suka pertobatan Paulus atau pergi ninggalkan Paulus, atau istrinya mati di waktu Paulus masih muda, kita nggak tahu ceritanya. Jadi kita tahu ceritanya pokoknya Paulus sudah sendirian saja hidupnya.
Bapak Ibu. Nah jadi kondisi Paulus mereka sudah pasti. Kondisi Paulus katakan, emang kamu boleh ya membunuh seorang Rom. Bapak Ibu, jawaban di situ mengingatkan Anda dan saya bahwa, oh Paulus sangat minim melakukan perbuatan-perbuatan besar yang mujizat besar datang oleh Paulus, minim sekali. Paulus memakai apa yang ada hari itu. Paulus mengatakan emang boleh membunuh orang Roma. Dengan waktu dia menginjil, ada orang Saduki, ada orang Farisi, Sanhedrin toh, dia ada apa Sanhedrin. Mau mati nih pasti. Anda tahu ngomong apapun pasti mati. Dia berada sama Saduki sama Sanhedrin. Paulus diminta untuk bersaksi. Paulus berkata, aku adalah seorang Farisi. Ada orang Farisi, ada orang Saduki. Orang Saduki tidak percaya malaikat ada. Orang Farisi percaya malaikat ada. Orang Saduki, tidak percaya orang mati bisa bangkit. Orang Farisi percaya orang mati bisa bangkit. Pak, orang Saduki kan imam besar toh? Iya, keturunan imam besar. Kenapa mereka percaya seperti itu, Pak? Ya karena mereka sudah dibuang ada sekitar 350 tahun. Mereka sudah hilang dan mereka membentuk kembali pengajarannya menjadi unik seperti itu. Waktu Paulus datang dan berkata, aku seorang Farisi. Aku hari ini ada di sini sebab aku percaya kebangkitan orang mati. Tuhan Yesus bangkit. Habis itu langsung itu sidang, orang Saduki di sini, orang Farisi ini, Paulus pergi dengan aman. Jadi Paulus itu, kenapa Paulus tidak panggil saja laskar malaikat datang? Sangat sedikit mujizat dibuat Paulus. Bapak Ibu teh, waktu dia digigit ular, Bapak Ibu teh waktu dia turun di kapal penuh dengan tawanan, hajar sama angin besar, kapalnya pecah semua lari ke sebuah pulau, duduk di sebuah pulau itu. Dalam kondisi kedinginan, basah, mereka sangat laparan. Waktu itu Paulus mengambil ranting-ranting yang besar, masukkan, ada ular satu, gigit, cek, tangan Paulus digigit tuh. Paulus gak bilang gini, dalam nama Yesus, enggak tuh. Dia ambil ularnya, dilempar. Dan dia kemudian menyusun kembali dan membakar dengan buat api. Dan Paulus tidak mati. Bapak Ibu, kalau Anda melihat, oh kenapa sih Paulus berusaha sedikit mungkin melakukan mujizat yang sebenarnya dia bisa lakukan. Bapak Ibu, Anda saya tanya, kalau Anda tahu Paulus ya, berapa kali Paulus melihat Tuhan? Banyak. Tapi dia menjawabnya seperti tulisan kecil aja tuh. Paulus hanya menulis dia pernah diangkat ke sorga. Tapi waktu digigit sama ular, yang nulis bukan Paulus, Lukas yang nulis. Waktu Tuhan berdiri di sisi Paulus, bukan Paulus yang nulis kisah para rasul. Jadi Paulus membuat begitu sedikit sekali karunia yang Paulus dapatkan waktu dia bersama dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Hari ini Anda mendengar, dalam kehidupan gereja Anda dan saya, kita kebanyakan, nggak ada sini, di luar sana banyak. Kita kebanyakan itu menantikan, wah ada yang dahsyat, ada yang besar, yang mewah, yang luar biasa. Anda menantikan. Satu. Bagus. Tetapi tidak semuanya itu rencana Tuhan di situ. Sebuah hal yang terjadi di hidup Anda, Bapak Ibu. Kalau Anda ngalami misalnya nih, selamat. Anda nyetir mobil, Anda ngantuk, ada mobil di samping, Tuhan Yesus selamat. Anda bersaksi itu di 1000 ibadah. Bapak Ibu, saya selamat oleh karena anugerah Tuhan. Bagus, tapi itu hal yang kecil untuk sebuah penginjilan. Dalam penginjilan, engkau pergi, engkau cuma bertanya, baptisan air bagaimana? Pertobatan baptisan air adalah hal yang penting bagi Paulus. Kedua, baptisan Roh Kudus bagaimana? Dari dua hal itu, cuma dua hal saja. Kemudian Paulus kumpulkan mereka di Kurang Tiranus dan Paulus berkata pada mereka selama 2 tahun menjelaskan soal Tuhan Yesus. Dalam waktu itu, kota Efesus berubah sama sekali, Bapak
2 tahun. Kota Efesus penyembah berhala. Mereka marah. Marah sama Paulus. Dan mereka menyembah Dewi Diana selama 2 jam. Bapak Ibu, tapi Anda tahu, kota Efesus adalah kota yang cinta akan Tuhan. Bapak Ibu, firman itu penting bagi Anda dan bagi saya hari ini. Seperti apakah pengajaran yang penting mengenai nubuat dalam kitab PB. Kita ada di perjanjian baru hari ini. Kalau Anda menyembah Tuhan dalam kitab perjanjian baru hari ini, engkau tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Engkau bisa negosiasi sama Tuhan. Dalam penginjilan Anda bisa negosiasi sama Tuhan. Anda bisa ngomong sama Tuhan apa yang harus terjadi hari ini. Sebab hidup Anda kelak, engkau akan memerintah bersama dia di sorga. Kapan latihannya? Sekarang. Bapak Ibu. Waktu Anda latihan seperti itu, Anda perlu sekali untuk Anda pergi. Anda ngobrol sama Tuhan, Tuhan, kalau ini boleh enggak begini? Kalau itu boleh enggak? Orang yang bertanya seperti itu, dapat jawaban enggak Pak? Enggak dapat jawaban. Tetapi kalau kau berkata seperti itu, Tuhan akan memberikan kepada Anda cara supaya Anda bisa mengerti rencana Tuhan. Engkau harus mengerti ya, waktu engkau bicara sama Tuhan, Tuhan yang ini atau yang ini. Tuhan bagaimana aku tuh pergi. Dan Tuhan melihat hatimu, kalau engkau melihat kepada visi 1, engkau mau habis-habisan visi 1, Tuhan berikan visi kedua. Kalau engkau mau habis-habisan visi kedua, habis-habisan, Tuhan kasih visi ke-3. Jadi sebuah visi Tuhan berikan, kalau engkau selesai dengan visi itu, Tuhan mungkin tambahkan visi yang baru. Orang berkata, enggak persis Tuhan, enggak tadi bilang Yerusalem, sekarang bilang Roma, ini pasti bukan dari Tuhan. Bapak Ibu, orang yang jalan bersama Tuhan, dia mengerti sebuah perubahan rencana yang Tuhan buat. Bapak Ibu, negosiasi dalam nubuatan dalam PB, kalau Anda melihat kisah Rasul ini, kondisinya indah gitu. Jadi, jangan begini, Pak doain saya Pak, supaya saya nanti anak saya bisa berhasil. Itu bagus. Tetapi itu geser hari-hari ini. Sebuah nubuatan depan Tuhan ada kelasnya. Jadi kalau selama Anda ambil yang bawah. Misalnya, Pak doakan saya Pak supaya aku disembuhkan. Memang engkau akan sembuh. Tetapi, 2 kemungkinan. Engkau akan diangkat atau engkau akan meninggal duluan. Jadi sembuh itu adalah sembuh sementara. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau engkau disembuhkan dari misalnya sakit batuk gitu ya. Saya sembuhkan jamaah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan dahsyat. Tetapi Anda tahu, batuknya sembuhnya baru sementara. Anda mengerti kalau Anda, Tuhan, aku didoakan Pak supaya aku dapat duit. Sementara itu. Kalau Anda dikasih uang, Anda punya toh, Anda punya belanja toh. 1 hari akan habis lagi enggak? Habis lagi. Bapak Ibu Anda mengerti, itulah pola dalam hidup kita yang terjadi dalam hidup kita. Semua akan berulang. Tetapi kalau engkau mengatakan seperti Paulus, Yerusalem, sampai aku mati di sana. Dia pergi ke Yerusalem untuk menginjil. Dia telah menyelesaikan visi Tuhan di Yerusalem. Dan Tuhan katakan, hari ini ganti Rom. Dan dia memang mati di Rom. Bapak Ibu, kondisi kisah Rasul, saya katakan itu baik. Visi penginjilan hari ini menjadi besar bagi Anda dan bagi saya. Visi inilah yang Tuhan tulis di kisah para rasul yang engkau harus dapatkan. Jadi kalau engkau buka kisah Rasul, wah ini mirip hidup saya Pak, ya itu benar. Kita masih jauh, saya juga masih jauh kalau lihat kisah para rasul. Tetapi saya merasa bahwa kisah para rasul adalah sebuah hal yang harus saya dekati terus. Bapak Ibu, hari ini penting Anda mengerti apa poin Anda di muka bumi ini. Anda harus pergi untuk beritakan kabar baik. Sebab tahun 2026 ini, tahun ini, sepertinya sekarang sudah membaik tuh kondisi. Ini belum Bapak Ibu. 2026, 2027, 2027, nanti 2028, 2029, Anda akan terima kelegaan. Wah ini lega nih, sudah enak. Hati-hati Bapak Ibu. Saya mau katakan bahwa 2028-2029 nanti Anda akan dipasangi kiri kanan Anda dengan aturan yang besar. Dengan sebuah aturan undang-undang yang menekan hidup Anda. Anda mengerti bahwa orang hari ini kan Anda sudah belajar kesehatan. Kalau misalnya terjadi COVID kedua, jadi COVID kedua nih.
Dan pemerintah katakan, sekarang kita harus vaksin semua. Anda udah latihan toh? Udah latihan. Anda bilang apa? Pulang yuk. Kalau Anda bilang tidak, Anda tahu, undang-undang Indonesia sudah taken, sudah sign di Indonesia. Tahun kemarin, sudah taken. Juli tahun kemarin, taken Indonesia. Ikut WHO. Amerika sudah keluar dari WHO. Amerika gak ikut WHO ya. Amerika sudah keluar dari USAID yang bantuan sama Palestina, bantuan negara miskin di Afrika tuh, Amerika sudah keluar. Jadi Amerika sekarang hanya mengurusi Amerika saja. Dan Indonesia ngikut WHO. Dan itu sudah sign, taken, udah taken. Di taken, dalam tekenan itu, kalau Anda tidak vaksin, pemerintah mengatakan harus vaksin, kalau bilang tidak, engkau akan kena 200 juta. Tapi 200 juta itu masih diperdebatkan sekarang. Jadi enggak, itu kan tertulis 12 juta, tapi faktanya berapa? Faktanya sekitar 20 sampai 50. Itu masih nego sekarang, masih debat bernego. 20 sampai 50. Yang kok keluar duit tuh, 50 juta tuh. Halo? Ya keluar duit 50 juta. Udah satu. Vaksin harus. Tidak, 2 kali Anda. 2 kali engkau akan diberikan pendamping. Kalau engkau sampai 3 kali bilang, tidak, penjara. Tapi tenang, ini masih 3 tahun lagi. Jadi ada saatnya untuk Anda santai-santai. 3 tahun lagi masih lama, masih ada ini ibadah kan tiap minggu juga masih ada. 36 kali lagi masih banyak tuh, masih banyak. Jadi ini tiap seminggu sekali ya? Seminggu sekali masih lebih baik aja, 150 lebih Bapak Ibu. Ibadah menjadi gampang. Bapak Ibu Anda tahu, lah itu kalau sudah dipatok seperti itu, katakanlah 30 juta aja. Anda keluar uang 30 juta, Anda rela? Kalau nggak rela mau apa? Terus oke, vaksin ya? Vaksin aja, sudah vaksin toh 30 juta. Bapak Ibu, Anda tahu toh, Indonesia aman, Indonesia itu baik, semuanya baik lah. Anda divaksin kemarin, pakai Sinovac tuh? Anda pakai apa? Kalau Anda pakai Sinovac, tutup mata saja sudah baik, karena sudah kadaluarsa. Tapi kalau Anda pakai Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Anda harus kembali empon-empon. Anda makan 6 bulan, penjagaan 6 bulan, saya 3 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan Anda pakai tiap hari Anda minum. Untuk netralisir tubuh Anda. Kalau tidak, ya Anda tahulah karena sejak hari ini berapa sih orang yang kena cancer setelah COVID? Banyak. Berapa orang yang tumbuh tiba-tiba kena autoimun? Banyak banget. Tiba-tiba naik dan menjadi banyak. Sebab apa? Sebab salah penanganan. Anda tahu produsen dari Sinovac, Profesor Yang, sudah masuk penjara. Sebab dia menemukan vaksin dalam 75 hari, setelah itu dia menjual 78 hari. Vaksin dijual ke masyarakat dalam 78 hari. Waduh bahaya sekali Bapak Ibu. Karena kita tuh harus memakai vaksin yang udah 10 tahun atau 20 tahun. Vaksin TBC aman itu karena sudah dicoba berkali-kali. Bapak Ibu, itulah salah satu contohnya seperti itu. Nah, kondisi ini makin lama mencekik Anda. Lalu apa yang kita harus buat? Berdoa dan menginjil. Itu adalah perbuatan yang terbaik. Dan engkau melihat kalau engkau melihat seperti ini ke depan. Tuhan bersedia bernegosiasi sama Anda. Sebab 2 sahabat yang berjalan. Dia pasti berbincang-bincang. Dalam perbincangan itu ada hal yang harus ditambahkan, ada hal yang harus diganti. Tuhan memberikan hal itu sama Anda. Jadi kalau Tuhan bilang, engkau pakai A lah, Tuhan jangan pakai A dong, pakai A tuh susah nyarinya, pakai B boleh. Ya B. Anda bisa bayangkan Tuhan berarti, ya engkau pakailah itu. Sebuah hal yang Tuhan berikan sama manusia, terbaik tuh. Tapi Anda diizinkan untuk negosiasi sama Tuhan. Waktu Anda bernegosiasi sama Tuhan, engkau bilang B, Tuhan berkata, oke, B oke. Gitu. Anda melihat ada sebuah kondisi tukar tambah atas seorang, 2 sahabat yang berjalan. Tuhan mendampingi Anda berjalan. Waktu Anda bekerja, engkau bertanya sama Tuhan, Tuhan kalau ini boleh enggak? Ternyata semua tuh bisa diucapkan perkataan. Jadi Tuhan mau datang sama Anda dan berkata, akulah sahabat yang setia.
Aku berjalan bersama dengan engkau. Dan perbincangan sama engkau. Bicara hal yang penting. Nanti kalau engkau sampai ke tempat dan mereka membunuh engkau, aku akan membawa engkau bersama dengan aku di sorga. Bapak Ibu, itulah sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Perjalanan yang baik yang bisa Anda bawa. Anda mengerti bahwa di dalam PB, nubuatan itu terbuka loh. Nubuatan bukan kepastian, tapi merupakan sebuah proses berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi nubuatan merupakan sebuah kemajuan Anda bersama dengan Tuhan. Hal di mana Anda bisa berbuat ini atau ini. A, B, C atau D. Anda bisa buat itu oleh karena Tuhan. Bapak Ibu, di dalam PB, kalau Anda melihat nubuatan, engkau mengerti inilah konsep kebersamaan dengan Tuhan. Makanya engkau gak bisa bilang engkau jalan sama Tuhan. Engkau mengerti bahwa semua yang terjadi berikutnya itu diputuskan antara Tuhan dan manusia. Bapak Ibu, kalau saya tanya sama Anda, Tuhan mana di muka bumi yang seperti Tuhan Yesus? Tidak ada jawabannya. Dia tidak hanya memberikan sesuatu. Kalau Tuhan memberikan satu, aku harus lakukan. Kemungkinan. Anaknya masih terlalu kecil. Tetapi waktu anak sudah jadi dewasa, Tuhan berbincang-bincang dengan anak ini. Ada jadi satu kondisi di mana perbincangan itu yang terjadi. Itulah terjadi nubuatan dalam kitab PB. Bapak Ibu, hari ini, ayo sama-sama Anda masuk menyembah Tuhan. Anda berdialog bersama dengan Tuhan. Supaya engkau mengerti sebuah konsep yang Tuhan ingin jadikan dalam hidup Anda. Di muka bumi ini, semuanya diatur oleh Tuhan. Dan engkau menjadi co-creator bersama dengan Tuhan. Engkau berjalan sama Tuhan, engkau dekat dengan Tuhan, engkau mengerti kenapa harus A, kenapa harus B, kenapa harus C. Kondisi ini berjalan bersama dengan Tuhan bukan kondisi yang indah. Bapak Ibu, ayo belajar. Saya juga masih belajar sama hal ini. Bapak Ibu, ayo sama-sama belajar. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Nanti saya akan cerita sama Anda apa hal yang Tuhan bicara sama saya. Anda ceritakan sama saya hal apa yang Tuhan bicara sama Anda. Bisa Bapak Ibu? Halo? Anda ngerti konsep ini ya? Negosiasi sama Tuhan adalah hal yang penting sekali. Bayangkan, engkau jangan ke Yerusalem. Paulus bilang tidak. Yerusalem adalah sebuah visi. Sepertinya Tuhan juga bilang sama Paulus, Paulus sudahlah sampai sini aja sudah cukup kok. Sampai Yerusalem sudah cukup, engkau gak harus pergi ke Yerusalem. Tapi Paulus berkata, aku mau ke Yerusalem. Dan Tuhan berkata, seperti engkau telah berani ke Yerusalem, demikianlah pergi ke Roma. Bapak Ibu, Tuhan tidak menghentikan Paulus loh. Tuhan tidak menghentikan. 2 kali Tuhan bicara sama murid-murid dengan kepada Agabus. Supaya mereka menghentikan Paulus ke Yerusalem. Paulus tidak mau. Makanya terakhir Tuhan katakan, seperti engkau telah bersaksi berani tentang aku di Yerusalem, sekarang buat di Roma. Tuhan tidak menghentikan Paulus. Dia tahu Paulus ingin semua kehidupannya. Semuanya habis hanya buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, orang-orang yang besar, orang-orang hebat hari itu adalah orang-orang yang mau berikan hidupnya sama Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bangkit berdiri. Satu hal yang ku ingini dalam hidup ini, duduk pada tumpuan kakimu, memandang kemuliaan wajahmu, meninggikan hangatnya kasih-Mu, ku puji ya Allahku, ku sembah Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah sepanjang hidupku,
Ku puji ya Allahku, ku sembah Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah sepanjang hidupku. Katakan satu hal yang ku inginkan dalam hidup ini, duduk pada tumpuan kaki-Mu, memandang kemuliaan wajah-Mu, meninggikan hangatnya kasih-Mu. Ku puji ya Allahku, ku sembah Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah sepanjang hidupku. Ku puji ya Allahku, ku sembah Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah sepanjang hidupku. Ku puji ya Allahku, ku sembah Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah sepanjang hidup. Oraya basandaya ralabaralabaralabaralabaralaba. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkata sama kami mengenai kehidupan Paulus, di mana Paulus menjual seluruh hidupnya hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengerti bahwa nubuatan dalam kitab Perjanjian Baru adalah hal yang sudah berbeda. Engkau berjalan bersama dengan umat-Mu, memberikan hal, dan satu hal Kau katakan, kami bernegosiasi, dan kami tahu kami berjalan bersama sahabat yang paling setia di sepanjang hidup kami. Kami mengerti Tuhan Yesus kehidupan kami, dan kami percaya kami harus pergi memberikan kabar buat orang-orang yang ada. Berapa yang kami temui, kami mengerti bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Saat ini kami pergi, kami berjalan, kami ada, semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan, urapi umat-Mu supaya kami mengerti. Roh Kudus bicara lebih jelas sama kami mengenai hal itu. Engkau adalah Tuhan yang besar, Engkau yang termulia. Tiada yang sama seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Katakan, ku puji ya Allah, ku sembah Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah sepanjang hidupku, sujud menyembah sepanjang hidupku, sujud menyembah sepanjang hidupku. Engkau mengurapi kami dari depan sampai belakang, kanan kiri, mimbar di bawah mimbar, seluruhnya, supaya hidup kami semakin berani. Kami mau Tuhan, buat kami berani, buat kami melihat kepadamu saja.
satu-satunya Tuhan yang benar. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang berkat dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, periuk bakul adonanmu, buah kandungan kesehatanmu, semua yang kau buat kedua telapak tangan Tuhan dijadikan itu berhasil. Kemana kau pergi melangkah, Tuhan sertai engkau secara berlimpah-limpah, mulai pada hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin.